Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Nurul Zakiyah dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan pengimplementasian Pancasila dalam bidang kesehatan. Adapun anggota dari kelompok 5 yaitu terdiri dari Dimas Wahyu Fahrizky, Indah Iriani, Ia Rizky Akbar, Luciana Dwi Putri, Muhammad Izzat Mufti, Nur Afia Zulita, Nurul Laili Hasanah, dan saya sendiri Suci Nurul Zakiyah. Arti dan pentingnya kesehatan. Kesehatan merupakan hal yang sangat penting agar manusia dapat bertahan hidup dan melakukan aktivitas. Kesehatan sangat berperan dalam meningkatkan derajat hidup masyarakat, maka upaya kesehatan dilaksanakan sebaik-baiknya di setiap negara. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjamin hak setiap individu di bidang kesehatan. Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan pelayanan, ketersediaan akses baik itu informasi dan fasilitas, ketersediaan sumber daya yang setara, maupun mengupayakan kelayakan dan keterjangkauan di bidang kesehatan. Melalui sistem jaminan sosial nasional, pemerintah menjamin kesehatan bagi setiap warganya. Hal tersebut sesuai dengan amanat Pancasila. Dalam Pancasila, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa menjelaskan bahwa hubungan manusia dengan Tuhan merupakan kebutuhan masing-masing individu. Tidak boleh ada pihak yang menghalangi dan menghambat kebutuhan tersebut. Spiritual merupakan salah satu indikator sehat. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 mengenai kesehatan, dikatakan sehat adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Faktor spiritual terlibat dalam peningkatan kemungkinan tambahnya usia harapan hidup, penurunan pemakaian alkohol, rokok, dan obat penurun kecemasan, depresi dan kemarahan, penurunan tekanan darah, dan perbaikan kualitas hidup bagi pasien kanker dan penyakit jantung. Selanjutnya, pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab memang seharusnya sudah dirasakan secara merata oleh masyarakat Indonesia, utamanya di bidang kesehatan. Namun, sampai saat ini masih banyak ditemukan masalah kesehatan yang berkaitan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana masih banyak masalah kesehatan yang didominasi masyarakat miskin. Untuk mengatasi kesenjangan masalah kesehatan, pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan-kebijakan untuk mengentaskan masalah kesehatan. Pemberlakuan Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN untuk menuju Jaminan Kesehatan Nasional. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Pada dasarnya, kesehatan bukan hanya menjadi tanggung jawab yang harus dipikul oleh pemerintah atau instansi kesehatan saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat, bahkan tanggung jawab setiap orang. Dengan berpartisipasi, masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, harapannya masalah kesehatan di Indonesia dapat segera teratasi. Utamanya untuk masyarakat yang jauh dari akses pelayanan kesehatan dan kurangnya sosialisasi mengenai kesehatan. Pemberdayaan masyarakat dalam kesehatan dapat dilaksanakan melalui upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau UKBM. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Perlu musyawarah bersama dalam menentukan pengalokasian dana untuk kegiatan-kegiatan yang ada di desa, terutama dalam bidang kesehatan. Partisipasi masyarakat dapat dilibatkan dalam pembuatan program yang akan dilaksanakan. Selain itu, partisipasi masyarakat juga harus dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Hal ini bertujuan supaya program yang dibuat sesuai dengan kondisi dan sesuai dengan masalah yang harus diselesaikan dari perspektif masyarakat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini mengandung perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Dalam SJSN, prinsip gotong royong berarti peserta yang mampu membantu peserta yang kurang mampu,
peserta yang sehat membantu yang sakit atau yang berisiko tinggi, dan peserta yang sehat membantu yang sakit. Hal ini terwujud karena kepesertaan SJSN bersifat wajib untuk seluruh penduduk tanpa pandang bulu. Dengan demikian, melalui prinsip gotong royong, jaminan sosial dapat menumbuhkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan kesehatan lingkungan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 2 menyebutkan, pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan peri kemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender, dan non-diskriminatif, dan norma-norma agama. Hal ini mengandung arti bahwa penyelenggaraan program dan pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta egaliter. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menyebutkan, pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Untuk melaksanakan pembangunan di bidang kesehatan lingkungan, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta didukung oleh stakeholders menjalankan program sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM sebagai upaya untuk meningkatkan kesehatan lingkungan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya atau sesuai peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014. Penerapan nilai Pancasila dalam menjamin pelayanan kesehatan masyarakat. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Bentuk pengamalan dari sila pertama adalah saling menghormati antar tenaga kesehatan dan masyarakat sehingga terbina kerukunan hidup antar umat beragama, saling menghormati dalam menjalankan ibadah masing-masing dan tidak membeda-bedakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat walaupun terdapat perbedaan agama. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Bentuk pengamalan dari sila kedua adalah mengakui persamaan derajat, hak, dan persamaan kewajiban asasi antar umat manusia, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan sebagai tenaga kesehatan harus selalu membela kebenaran yang ada dan juga keadilan yang harus selalu diterapkan. 3. Persatuan Indonesia. Bentuk pengamalan dari sila ketiga adalah menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sebagai tenaga kesehatan, harus rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang baik demi persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bentuk pengamalan dari sila keempat adalah: pertama, warga masyarakat mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan mengutamakan kepentingan negara dan rakyat. Kedua, memutuskan dalam mengambil solusi atas sebuah masalah kesehatan yang serius harus dimusyawarahkan dengan berbagai pihak. Ketiga, putusan yang diambil harus berdasarkan moral dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bentuk pengamalan sila kelima adalah: 1. Bersikap adil dalam memberikan pelayanan. 2. Mengembangkan sikap dan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. 3. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan kesehatan nasional untuk Indonesia. Selanjutnya, kesimpulan. Pemberlakuan sistem jaminan sosial nasional merupakan cerminan dari penerapan Pancasila melalui penerapan jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan merupakan upaya pemerintah untuk menjamin kesehatan setiap warga negara Indonesia. Partisipasi masyarakat dalam program ini sangat penting, di mana dalam penerapan BPJS Kesehatan ini menerapkan prinsip gotong royong. Partisipasi masyarakat dalam kesehatan dapat diterapkan dalam ikut
berpartisipasi dalam mengelola melalui pembuatan keputusan, penerapan, pemanfaatan program dan evaluasi dana desa, di mana dalam dana desa tersebut dapat digunakan dalam upaya kesehatan dengan membentuk program-program kesehatan atau membentuk swadaya masyarakat. Melalui swadaya masyarakat dapat membentuk upaya kesehatan sumber daya masyarakat seperti posyandu lansia, pemberantasan penyakit menular dengan pendekatan PKMD atau P2M, PKMD, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.